Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan paginya ketika matahari baru beranjak meninggalkan peraduannya, Simbad si kuli banggul kembali mendatangi kediaman Simbad si pelaut, sebagaimana yang telah ia janjikan kemarin. Dan ketika Simbad si kuli banggul tiba di kediaman sahabatnya yang hartawan itu, kedatangannya pun langsung disambut oleh sang tuan rumah dengan ramah dan santun. Karena Simbad si kuli datang di kediamannya ketika hari masih terlalu pagi, maka sembari menunggu kedatangan teman-temannya yang lain, Simbad si pelaut mempersilahkan sahabatnya itu untuk sarapan terlebih dahulu. Dan ketika para undangan telah tiba di tempat itu, barulah Simbad si pelaut memulai ceritanya. Sebelum Simbad melanjutkan kisahnya, dia juga tak lupa berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Sedangkan buat teman-teman yang baru gabung dan menganggap channel ini bisa menghibur, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe. Konon menurut para saudagar, setiap subscribe Anda akan dibawa serta sebagai bekal untuk petualangan berikutnya. Mari kita lanjutkan ceritanya. Wahai saudaraku sekalian, ujar Simbad si pelaut di hadapan semua yang hadir. Ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan kalian untuk kembali mendengarkan ceritaku. Namun sebelumnya, aku ingin mengatakan bahwa kisah perjalanan ketiga yang akan kusampaikan hari ini akan jauh lebih menarik daripada kedua kisah perjalananku yang lain. Lantas Simbad si pelaut menceritakan kisah pelayaran ketiganya. Sebagaimana telah kuceritakan kemarin, sekembalinya aku ke kota Baghdad, aku pun menjalani kehidupan yang menyenangkan, sehingga aku benar-benar bertekad untuk tidak akan pernah meninggalkan kampung halamanku lagi. Akan tetapi, ternyata tekadku yang sudah bulat itu tiba-tiba menguap begitu saja. Tatkala beberapa pekan kemudian, aku melihat sekelompok saudagar sedang mempersiapkan diri untuk berangkat berdagang. Maka seketika itu pula aku mengumpulkan berbagai macam barang yang bisa aku perdagangkan. Kemudian aku bergegas berangkat menuju Basrah untuk mengejar kapal niaga yang akan segera berlayar. Kemudian layar pun terkembang, angin bertiup, kapal yang kutumpangi mulai meninggalkan dermaga menuju laut lepas. Pulau demi pulau kusinggahi bersama para saudagar dan awak kapal. Segalanya berjalan dengan baik sampai akhirnya aku tiba di sebuah pulau asing yang baru kali ini kusambangi. Setelah kapal membuang sauh di perairan pulau asing itu, aku turun dari atas kapal bersama para penumpang lainnya untuk menikmati keindahan pantai. Dan seperti yang biasa kulakukan dalam pelayaran-pelayaranku sebelumnya, di pulau asing itu aku pun terusik untuk melakukan penjelajahan. Maka dengan mengajak beberapa orang teman seperjalanan, aku pun berjalan meninggalkan pantai menuju bagian tengah pulau. Beberapa saat setelah menjelajahi pulau itu, tiba-tiba aku dan teman-temanku melihat sebuah bangunan megah tegak berdiri dari kejauhan. Kami pun segera mendekati bangunan untuk mencari tahu bangunan apakah itu. Ketika tiba di dekat bangunan itu, kami baru mengetahui bahwa ternyata bangunan itu adalah sebuah istana yang besar dan megah dengan pagar yang tinggi yang mengelilinginya. Anehnya, meskipun pagar dan gerbang istana itu dibuat begitu tinggi dan kokoh, namun pintu gerbangnya yang terbuat dari kayu albinos itu dibiarkan terbuka begitu saja, sehingga kami pun mencoba memberanikan diri untuk masuk. Setibanya kami di dalam, kami melihat sebuah ruangan yang amat luas dengan belasan buah pintu di sekelilingnya. Di tengah ruangan itu kami melihat sebuah ruangan yang lebih kecil dengan sebuah tungku dan beberapa perabotan masak. Akan tetapi, yang membuat kami bergidik adalah ketika kami melihat di dekat ruangan kecil banyak berserakan tulang belulang dan tengkorak manusia. Bukan main takutnya kami ketika melihat hal yang mengerikan itu. Namun, karena hari sudah mulai malam, maka kami memutuskan untuk bermalam di dalam istana tua itu. Jumlah kami yang cukup banyak tentu menjadi alasan yang lebih dari cukup bagi kami untuk mengambil keputusan itu. Akan tetapi ketika malam baru berlalu sepertiganya, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara yang menggelegar yang keluar dari langit-langit istana. Kami pun bangkit untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika kami masih dalam keadaan kebingungan, tiba-tiba muncullah sesosok raksasa hitam legam yang melayang menghampiri kami dari arah atap istana. Raksasa itu benar-benar menyeramkan, sebab di samping wajah dan tubuhnya yang hitam pekat, kedua matanya menyala seperti bara.
Selain itu, raksasa itu juga memiliki taring yang menyembul dari balik mulutnya seperti taring babi hutan, sehingga membuat bibirnya yang lebar dan menjuntai sampai ke dadanya tampak semakin menyeramkan. Kedua caping telinga raksasa itu panjang seperti kuping gajah, sementara kuku-kuku tangannya panjang dan tajam seperti kuku binatang buas. Melihat hal tersebut pun kami terdiam, tak dapat berbuat apa-apa, sebab kami seolah-olah seluruh tulang belulang yang ada di dalam tubuh kami telah tercerabut keluar. Di tengah ketakutan yang kami rasakan, tiba-tiba raksasa itu menyeringai sambil menghampiri diriku yang kebetulan memang sedang berdiri di tempat yang paling dekat dengannya. Dengan secepat kilat, kedua tangan raksasa tinggi besar itu tiba-tiba mencengkeram tubuhku. Kemudian dia membolak-baliknya seperti layaknya seorang jagal yang sedang menyiapkan seekor domba untuk disembelih. Akan tetapi, setelah memerhatikan tubuhku yang kurus dan kurang berdaging, rupanya raksasa itu tidak tertarik untuk menyantapku. Maka ia pun mengampaskan tubuhku ke lantai, dan kemudian dia beralih kepada temanku yang lain. Terhadap temanku yang baru direnggutnya, raksasa itu pun melakukan hal yang sama dengan apa yang telah ia lakukan terhadapku. Lagi-lagi ia melepaskan calon mangsanya karena temanku itu memang kurus seperti aku. Begitulah seterusnya, satu persatu tubuh kami diangkat dan dibolak-balik olehnya. Dan ketika raksasa itu mencengkeram salah satu temanku, si nahkoda yang memang berbadan tambun, ia pun kembali menyeringai. Kemudian ia membanting tubuh calon mangsanya itu kuat-kuat ke atas tanah, sehingga seketika itu juga temanku yang malang itu langsung tak sadarkan diri. Setelah mengetahui mangsanya yang pingsan, makhluk itu lantas meletakkannya di atas lantai. Sementara ia mengambil sebatang besi panjang yang kemudian ia tusukkan ke dalam mulut si nahkoda hingga tembus ke pantatnya. Aku benar-benar kesal melihat hal yang sadis itu. Namun untuk mencegah si raksasa jahanam memangsa temanku, aku tak berani. Pasalnya melawannya tentu saja sama dengan bunuh diri. Pada saat itulah aku baru mengetahui bahwa ruangan kecil yang di dalamnya terdapat tungku dan beberapa perabotan masak ternyata adalah semacam dapur bagi si raksasa durjana itu. Apa yang terjadi pada temanku sesudah itu benar-benar tak sanggup kuceritakan di hadapan kalian. Pasalnya yang ku tahu, beberapa saat setelah tubuh temanku yang gemuk itu dipanggang di atas tungku, raksasa menyeramkan itu kemudian menyantapnya. Ia memakannya dengan amat lahap layaknya seorang yang sedang menyantap seekor ayam panggang. Tak lama kemudian seluruh tubuh si nahkoda habis dimakan oleh si raksasa, sedangkan tulang belulang yang tersisa darinya dibuang begitu saja di samping ruangan kecil itu, bercampur dengan tulang belulang yang telah ada di sana sebelumnya. Setelah menyelesaikan makan malamnya, makhluk menyeramkan itu melentangkan tubuhnya di dalam ruangan. Lantas ia tertidur. Suara dengkurnya benar-benar menakutkan, seperti suara seekor binatang yang sedang disembelih. Si raksasa itu pun tertidur pulas. Setelah tidur ia bangkit dan pergi. Aku pun segera menghampiri teman-temanku. Wahai teman-teman, gimana ini? Andai saja kita mati tenggelam di laut atau dimakan harimau, tentu hal itu jauh lebih baik daripada harus menjadi santapan raksasa jahat itu, ujarku kepada mereka. Sungguh kematian dengan cara dipanggang di atas api lalu dimakan bukanlah kematian yang kubayangkan. Akan tetapi semua yang terjadi pada kita hari ini tentulah atas kehendak Allah, sebab tiada daya dan upaya yang kita miliki melainkan berkat anugerah dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita tidak tahu apakah kita bisa selamat dari tempat ini atau tidak. Setelah berkata demikian, aku mengajak teman-temanku untuk segera meninggalkan tempat itu guna mencari tempat lain yang dapat kita jadikan sebagai tempat persembunyian. Ketika hampir pagi, kami bergegas meninggalkan istana terkutuk itu. Kami menyusuri seantero pulau untuk mencari tempat persembunyian yang aman dari kekejaman raksasa jahat yang telah memangsa salah seorang teman kami. Akhirnya malam pun datang, dan di tengah ketakutan yang mencengkeram, raksasa itu kembali mendatangi kami. Kemudian ia membawa salah satu dari kami yang bertubuh paling berdaging untuk disantap. Demi Allah, mungkin saat ini kita lebih baik terjun saja ke dalam laut agar dapat secepatnya mati tenggelam. Sebab menurutku cara mati seperti itu jauh lebih baik daripada harus mati dimasak dan dimangsa makhluk ganas itu, kataku kepada teman-temanku dengan perasaan yang amat sangat takut. Tidak, serga seorang temanku tiba-tiba.
Aku tidak sependapat denganmu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari cara yang terbaik untuk membunuh raksasa itu, sembari membuat rakit dengan menggunakan kayu yang banyak terdapat di pulau ini. Jika kita berhasil membunuh raksasa itu, maka berarti Allah memang menetapkan yang demikian. Tetapi jika ternyata kita gagal menghabisinya, maka kita dapat segera melarikan diri dari pulau ini dengan menggunakan rakit itu. Dan jika setelah melarikan diri dari pulau ini ternyata kita tenggelam di telan samudra, ya insya Allah kematian seperti itu yang akan membuat kita menjadi syuhada di sisi Allah. Setelah mendengar usulan itu, kami pun sepakat untuk melaksanakannya. Dan pada saat itu juga, sebagian dari kami langsung mengumpulkan potongan-potongan batang pohon yang berserakan. Sementara sebagian yang lain menjalin kulit dan serabut dan dahan kayu untuk dibuat tali yang akan digunakan dalam pembuatan rakit. Setelah rakit selesai dibuat, kami kemudian menambatkannya di pantai. Tapi sayangnya, karena waktu yang kami butuhkan untuk membuat rakit hampir seharian penuh, maka kami tak sempat mencari cara untuk melawan si raksasa itu. Sampai akhirnya makhluk menyeramkan itu kembali datang untuk memangsa salah seorang di antara kami. Tanpa mampu berbuat banyak, kami terpaksa merelakan salah satu teman kami untuk dibawa oleh si raksasa itu. Namun kali ini kami terus membuntuti si raksasa ke istana untuk menunggu saat ia tertidur. Singkat cerita, setelah selesai menyantap mangsanya, makhluk menyeramkan itu pun tertidur. Pada saat itulah aku dan teman-temanku mengendap-endap masuk ke dalam istana untuk mencari cara membunuh si raksasa. Tidak lama berselang ketika iblis itu telah terlelap dalam tidurnya, kami memutuskan untuk mengambil 2 buah batang besi yang terdapat di dalam ruangan dalam istana. Kemudian kami membakarnya di dalam tungku sampai kedua batang besi itu merah membara. Setelah besi itu benar-benar panas, aku ditunjuk oleh teman-temanku untuk menusukkan batang besi itu ke kedua belah mata si raksasa itu. Namun, perlu kalian ketahui, penunjukanku oleh teman-temanku itu sama sekali bukan karena aku lebih hebat dibandingkan mereka, melainkan lebih dikarenakan mereka semua tahu bahwa aku sudah berkali-kali berhasil lolos dari maut dengan cara yang menakjubkan. Dengan berbekal keberanian yang tinggal secuil, kubulatkan hatiku untuk menyerang si makhluk raksasa itu. Saat itu aku benar-benar tak peduli apakah aku bakal mati di tangan iblis itu ataupun sebaliknya. Segera kurai kedua batang besi yang telah merah membara itu, kemudian ku menghampiri raksasa itu. Sesaat kemudian aku telah berdiri di samping kepala si raksasa, dan tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun menghujamkan batangan besi yang ada di tanganku ke kedua matanya. Sontak, makhluk mengerikan itu berteriak kuat-kuat sambil memegangi wajahnya yang berlumuran darah. Ia lalu bangkit, kemudian ia mengamuk sambil mengayunkan tangan dan kakinya ke sana kemari. Aku pun membuka mataku yang sebenarnya sudah tak sanggup lagi menahan kantuk. Dan seketika itu juga aku melihat seekor ular raksasa. Aku merasa bahwa ajalku sudah ada di depan mata. Namun aku dan teman-temanku terus berlari pontang-panting menuju rakit yang telah kami buat. Akan tetapi sebelum kami berhasil mencapai rakit yang kami tambatkan di pantai, tiba-tiba kami melihat sesosok raksasa betina berlari di belakang si raksasa yang sudah buta itu. Meskipun yang datang itu adalah hanya raksasa betina, namun yang benar-benar membuat kami semakin kejut adalah postur tubuh raksasa betina itu yang 2 kali lebih besar dari bejantannya, serta wajahnya yang juga 2 kali lebih buruk dan lebih menyeramkan dari raksasa yang buta itu. Beruntung kami akhirnya berhasil mencapai rakit yang telah kami persiapkan untuk pelarian. Kami pun buru-buru naik ke atas rakit. Sementara aku berlari paling belakang, berusaha melepaskan tali penambat sebelum rakit itu kami dorong bersama ke tengah laut. Melihat buruannya berhasil meloloskan diri, si raksasa betina yang murka setelah melihat pasangannya buta segera mengambil sebongkah batu besar. Lalu dia melemparkannya ke arah kami. Malang memang tak dapat ditolak. Sebab ketika bongkar batu besar itu jatuh menghantam rakit yang kami naiki, seketika itu pula rakit yang kami buat dengan bahan-bahan seadanya itu langsung remuk, centang berenang sehingga membuat beberapa orang di antara kami akhirnya tenggelam di telan gelombang. Bukan main sedihnya aku menyaksikan hal itu dengan tenagaku yang masih tersisa. Aku berusaha meraih sisa-sisa rakit yang masih mengambang di permukaan air. Yang cukup melegakanku pada saat itu adalah adanya 2 orang temanku yang berhasil menyelamatkan diri bersamaku.
Dengan menaiki 3 gelondongan kayu yang tersisa dari rakit yang sudah hancur itu, kami bertiga melanjutkan perjalanan di tengah laut dengan hanya mengandalkan kekuatan kaki-kaki kami yang kami jadikan kayu. Setelah seharian berada di laut, akhirnya ketika petang mulai menjelang, kami terdampar di sebuah pulau asing. Bukan main senangnya kami ketika berhasil mencapai pulau asing itu. Kami pun segera mencari apa-apa yang dapat kami makan sebelum kemudian kami beranjak tidur untuk melepaskan lelah. Singkat cerita, setelah perut kami terasa cukup kenyang, meskipun hanya diisi beberapa macam buah-buahan, kami pun segera merebahkan diri di pantai. Namun sebelum kami bertiga sempat menikmati istirahat kami, malam itu tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara mendesis yang terdengar begitu dekat. Ternyata itu adalah seekor ular raksasa yang sedang mencaplok tubuh salah seorang temanku. Kemudian ia menelannya bulat-bulat. Karena saking cepatnya ular raksasa itu menelan tubuh temanku, sampai-sampai aku dapat mendengar suara gemeretak tulang yang patah dari dalam perut ular tersebut. Untungnya setelah berhasil menelan mangsanya, ular itu segera berlalu dari hadapanku yang masih terbaring ketakutan bersama temanku yang tinggal 1 orang. Wahai saudaraku, demi Allah kukatakan padamu bahwa apa yang kita lalui selama 2 hari ini amatlah luar biasa. Sebab malapetaka yang menimpa kita berganti dari yang buruk ke yang jauh lebih buruk lagi. Kita sempat merasa tenang setelah berhasil menyelamatkan diri dari raksasa terkutuk itu. Namun, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ternyata kita harus kembali menghadapi petaka yang lebih mengerikan. Entah bagaimana caranya kita dapat menghadapi ular raksasa yang baru saja memangsa teman kita itu. Keluhku kepada temanku setelah si ular raksasa itu sudah menjauh. Setelah berkata begitu, aku mengajak temanku untuk segera tidur, sebab aku yakin si ular raksasa tak akan kembali lagi malam itu. Ia tentu masih kenyang setelah menelan tubuh temanku itu. Keesokan paginya kami berdua menjelajahi pulau itu guna mencari tempat yang cukup aman untuk berlindung dari keganasan si ular raksasa. Akan tetapi, karena hingga menjelang senja kami tak kunjung berhasil menemukan gua atau tempat yang cukup aman bagi kami berdua, maka kami pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di atas pohon dengan menganggap si ular raksasa tak akan sanggup memanjat pohon jika malam itu ia kembali muncul. Akan tetapi apa yang kami duga itu salah, sebab ketika malam tiba aku melihat ular raksasa itu kembali muncul di dekat pohon yang kami jadikan sebagai tempat bermalam. Dengan berjalan perlahan, ular itu terus merayap sambil sesekali mengendus untuk mencari jejak kami. Tak lama kemudian akhirnya ular itu berhasil menemukan kami dan seketika itu juga makhluk menyeramkan itu langsung mencaplok tubuh temanku dan kemudian menelannya bulat-bulat. Sesaat kemudian lambat-lambat telingaku mendengar suara gemeretak dari bagian perut isi ular raksasa itu. Suara itu tentu adalah suara tulang belulang temanku yang sedang dilumat oleh makhluk jahanam itu. Sambil berusaha mengusir rasa takut yang nyaris tak tertahankan, aku memeluk batang pohon dengan sekuat tenaga sampai akhirnya aku pun tertidur. Di keesokan paginya, setelah matahari mulai menyingsing, aku turun dari atas pohon. Sungguh pada saat itu, aku benar-benar ingin bunuh diri karena tak kuasa menahan derita yang terus menderaku bertubi-tubi. Tetapi, rupanya hati kecilku tidak menyetujui keinginanku itu dan mendorongku untuk terus bertahan hidup. Maka di tengah suasana yang tidak menentu, aku melakukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh orang lain, bahkan mungkin oleh orang gila sekalipun. Yang kumaksud sebagai perbuatan aneh itu adalah ketika hari mulai petang, aku mau mengumpulkan beberapa potong kayu yang banyak terdapat di pantai itu. Kemudian aku mengikatnya ke tubuhku. Pada bagian pangkal kaki kanan dan kiriku, aku mengikatkan bilah papan kayu secara melintang dengan ditali menggunakan kain sorbanku. Begitu pula dengan bagian kepala, punggung, dada, perut, dan bokong. Semuanya kututupi dengan kayu yang kuikat sedemikian rupa sehingga membuat diriku tampak seperti sebuah patung kayu. Ketika waktu maghrib tiba, aku merebahkan tubuhku yang telah terbungkus belasan lempengan kayu itu di atas tanah dan menunggu kedatangan si ular raksasa. Tidak berapa lama kemudian, saat-saat yang paling menakutkan dalam hidupku akhirnya terjadi, yaitu ketika dari balik lempengan kayu yang kuikat kuat di menutup kepalaku, aku dapat melihat suara ular yang mendesis sambil berjalan ke arahku dan langsung membuka mulutnya untuk menelanku.
Namun lempengan dan bila kayu yang kuikat kian kemari di sekujur tubuhku rupanya membuat ular raksasa itu kesulitan untuk mencaplok bagian atas tubuhku. Begitu pula halnya ketika ia berputar dan berusaha menggigit kakiku. Lagi-lagi ia gagal, karena bila kayu yang kupasang malang melintang di kedua kakiku membuat mulut ular itu tak mampu menutupkan mulutnya. Entah berapa kali ular raksasa itu berputar mengelilingi tubuhku untuk mencari bagian yang dapat ia gigit. Untungnya siasat aneh yang kulakukan itu ternyata berhasil dengan baik, walaupun sebenarnya sekujur tubuhku tetap gemetar karena tak kuasa menahan rasa takut yang mencekam. Akhirnya setelah berkali-kali gagal memangsaku, ular raksasa itu pun pergi meninggalkan diriku seiring dengan terbitnya fajar. Aku tak tahu apa yang dirasakan oleh ular itu. Namun menurut dugaanku ia pasti amat marah karena tak berhasil mendapatkan santap malam. Setelah benar-benar yakin bahwa si ular raksasa telah pergi jauh, kulepaskan semua ikatan untuk melepaskan lempeng-lempeng kayu yang kugunakan untuk melindungi tubuhku. Lantas aku berjalan menuju pantai. Entah kebetulan atau tidak, ketika aku berdiri di tepi pantai sambil melayangkan pandangan jauh ke depan, tiba-tiba aku melihat sebuah kapal yang sedang melintas. Maka dengan serta-merta aku meraih sebilah papan kayu, kemudian kugunakan untuk membawaku ke arah kapal itu. Setelah aku rasa jarakku cukup dekat dengan kapal itu, aku berteriak sekuatnya. Ternyata usaha yang kulakukan tidaklah sia-sia, sebab beberapa orang penumpang kapal dapat mendengar suaraku. Lantas mereka buru-buru melemparkan tambang untuk menarik tubuhku. Setibanya di atas kapal, aku pun langsung menjadi pusat perhatian para penumpang kapal. Kepada mereka aku ceritakan semua yang kualami semenjak aku meninggalkan Baghdad hingga aku terdampar di pulau itu. Dan seperti yang kuduga sebelumnya, semua orang yang mendengar ceritaku itu menunjukkan wajah yang takjub. Sebab tak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar ataupun mengalami kejadian yang kualami. Bahkan ada pula di antara mereka yang memberiku hadiah berupa pakaian atau barang-barang berharga lainnya. Pada saat itu, aku benar-benar bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadaku. Kalau bukan karena izin darinya, aku pasti sudah mati sejak dulu. Tanpa terasa, sepekan sudah kulalui hidup bersama para penumpang kapal itu. Setelah mengarungi lautan luas, kapal itu pun singgah di sebuah pulau yang bernama Pulau Salahita. Setelah kapal yang aku tumpangi membuang sau dan merapat ke pelabuhan pulau itu, para penumpang dan saudagar yang ikut dalam pelayaran pun ikut turun untuk melakukan berbagai keperluan mereka. Namun tidak demikian halnya dengan diriku. Aku tak memiliki apa-apa selain barang yang dihadiahkan kepadaku oleh para penumpang kapal. Oleh karenanya aku tetap berada di atas kapal dan menunggu kapal itu melanjutkan pelayarannya. Namun tanpa kuduga, ternyata keadaanku yang serba kesusahan itu menarik perhatian pemilik kapal yang kemudian menghampiriku. Hai pemuda asing, aku tahu kau sama sekali tak punya apa-apa. Oleh sebab itu, aku ingin berimu sebuah jalan keluar agar kau dapat kembali ke negerimu dengan keadaan yang layak, ujar si pemilik kapal. Jalan keluar seperti apa yang Tuhan maksud? Tanyaku. Dalam pelayaran sebelumnya kami kehilangan seorang penumpang yang hingga kini tak kami ketahui kabar beritanya. Kebetulan penumpang itu sendiri memiliki beberapa barang dagangan yang masih berada di kapal kami. Jadi yang ingin kulakukan padamu adalah meminta kesediaanmu untuk memperdagangkan barang-barang tak bertuan itu agar kau dapat memperoleh laba darinya. Jika nanti kita telah sampai di Baghdad, barulah kau kembalikan semua modal yang kau pinjam kepada keluarga atau ahli waris dari pemilik barang-barang itu. Bagaimana? Apakah kau bersedia mengikuti saranku? Kata si pemilik kapal menanyaiku. Tentu tuan, jawabku. Sambil tak henti-hentinya aku mengucapkan terima kasih atas kebaikan hatinya. Sebentar kemudian si pemilik kapal memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengeluarkan barang dagangan milik penumpang yang hilang itu. Kemudian ia menyerahkannya padaku. Tetapi ketika aku baru saja akan menurunkan barang-barang itu dari atas kapal, seorang juru tulis kapal menghampiriku. Hei, tunggu sebentar, anak muda. Kau tidak boleh menurunkan begitu saja barang-barang itu tanpa kucatat terlebih dahulu dengan cermat. Tugasnya. Setelah berkata demikian, sang juru tulis menghadap kepada nahkota kapal untuk menanyakan nama pemilik barang-barang yang akan dibawa olehku. Dan betapa terkejutnya aku ketika mendengar nama yang disebutkan oleh si nahkoda itu, karena dengan amat jelas ku dengar ia menyebut namaku.
Tolong kau tulis baik-baik nama pemilik barang-barang itu. Pemuda malang itu bernama Simbad si pelaut. Ia telah menghilang di sebuah pulau yang kita singgahi. Oleh sebab itu, tolong kau katakan kepada pemuda asing ini untuk menjaga baik-baik semua barang dagangannya. Sebab nanti setelah kita sampai di Baghdad, aku sendiri yang akan mencari pemuda itu. Jika ia memang masih hidup, namun jika ternyata ia sudah mati, aku akan menyerahkannya kepada ahli warisnya, ucap si nahkoda. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan si nahkoda, sontak aku berseru, "Demi Allah, aku adalah Simbad si pelaut yang kalian sebut-sebut itu. Rupanya kalianlah yang telah meninggalkanku di pulau asing itu ketika aku sedang tertidur. Akan tetapi, sebagaimana yang pernah terjadi pada perjalananku yang pertama, kali ini pun si nahkoda tak mempercayai begitu saja pengakuanku itu. Ia memintaku untuk mengadukan masalah tersebut kepada si pemilik kapal. Maka aku pun bergegas menemui si pemilik kapal yang baik hati itu. Kemudian aku menyampaikan padanya masalah yang sedang kuhadapi. Tuanku," kataku kepada si pemilik kapal, "apakah Tuan mengenal saudagar pemilik barang-barang dagangan yang Tuan minta agar aku memperjualkannya?" "Tidak," jawab si pemilik kapal. Yang ku tahu tentang pemilik barang-barang yang akan kau perdagangkan itu hanyalah bahwa ia bernama Simbad si pelaut. Ia menghilang secara misterius yang sampai hari ini tak seorang pun dari kami yang mengetahui kabar beritanya." Baguslah kalau begitu," kataku. "Ketahuilah wahai pemilik kapal, akulah Simbad si pelaut yang kalian maksud. Aku terpisah dari rombongan kalian karena ketika kapal ini merapat di sebuah pulau yang indah, tanpa sengaja aku tertidur di sebuah tempat yang tersembunyi dan kalian meninggalkanku begitu saja. Sehingga ketika aku terjaga dari tidurku, aku sudah tidak melihat kapal ini lagi. Maka semua barang-barang ini pasti adalah barangku. Kalau kalian tidak mempercayai ucapanku ini, kalian dapat menanyakan tentang diriku kepada beberapa orang saudagar yang pernah bertemu denganku di Pulau Ular yang kusambangi dalam pelayaranku yang kedua." Setelah mendengar penjelasanku, para saudagar yang berada di atas kapal pun mengerumuniku. Sebagian dari mereka ada yang mempercayaiku, sementara sebagian yang lain tidak. Dan di tengah keadaan yang membingungkan itu, tiba-tiba muncullah seorang saudagar yang langsung menghampiriku. "Wahai rekan-rekanku sekalian, apakah kalian semua ingat ketika beberapa hari yang lalu aku menceritakan sebuah kisah yang menakjubkan di hadapan kalian? Bahwasanya aku pernah mengunjungi Pulau Ular yang dihuni oleh ular-ular raksasa dan burung ruh. Aku juga sempat menuturkan bahwa di pulau itu aku bertemu dengan seorang pemuda pemberani yang memberiku hadiah berupa batu-batu mulia yang didapatkannya di pulau itu. Namun tak ada seorang pun dari kalian yang mau mempercayai ceritaku," katanya kepada seluruh awak kapal. "Kau memang pernah menceritakan kisah itu?" salah seorang saudagar angkat bicara. "Lalu apa hubungannya dengan pemuda ini?" "Ternyata kalian memang bodoh. Pemuda inilah yang kusebut-sebut dalam ceritaku itu. Dialah yang telah berhasil selamat dari Pulau Ular dengan cara mengikatkan tubuhnya dengan bangkai yang kulemparkan ke jurang, dengan tujuan untuk mengambil batu-batu mulia yang terdapat di tempat itu. Pemuda ini pula lah yang memberiku begitu banyak batu berharga yang berhasil ia bawa dari Pulau Ular yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan jasaku yang telah menolongnya. Barusan ia mengaku bahwa ia bernama Simbad si pelaut, maka berarti semua barang perdagangan itu memang miliknya. Aku berani bersumpah untuk membenarkan pengakuannya itu." Jelas saudagar tersebut panjang lebar. Akan tetapi meskipun semua awak kapal telah mendengar penjelasan saudagar itu, si nahkoda rupanya belum dapat mempercayai ucapanku. Sesaat ia mengerutkan dahinya sambil terus memperhatikan diriku. "Hai anak muda, kalau kau memang benar-benar pemilik semua barang-barang dagangan ini, apakah kau dapat menyebutkan ciri-ciri sebagian di antaranya?" tanyanya untuk meyakinkan dirinya dan seluruh awak kapal. Tentu jawabku. Kemudian aku menyebutkan satu persatu ciri-ciri barang dagangan itu. Bahkan aku juga menyampaikan beberapa peristiwa yang pernah terjadi antara aku dan si nahkoda sebelum aku terpisah dari rombongan yang hanya diketahui oleh kami berdua. Setelah mendengar penjelasanku, barulah si nahkoda percaya bahwa aku memang benar-benar Simbad si pelaut yang menjadi pemilik sah semua barang-barang tak bertuan itu. Si nahkoda lantas memelukku dengan erat. "Ternyata benar, kau memang Simbad si pelaut yang terkenal itu. Aku benar-benar bersyukur karena Allah telah mempertemukan kita kembali di kapal ini, serta mengembalikan
semua barang-barang berharga ini kepada pemiliknya," serunya dengan penuh haru. Demikianlah, sejak saat itu aku pun mulai kembali memperdagangkan barang-barang milikku di setiap tempat yang disinggahi oleh kapal yang kutumpangi. Aku berhasil mendapatkan keuntungan yang besar, dan aku benar-benar gembira karena sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasa-Nya dengan mengembalikan barang-barang milikku yang sempat terpisah dariku. Aku terus tenggelam dalam kesibukan perniagaan barang-barangku sampai tanpa terasa kapal yang kutumpangi telah sampai di negeri-negeri yang amat jauh dari kampung halamanku. Di negeri-negeri itu aku melihat begitu banyak keajaiban yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Hari demi hari kulalui bersama para saudagar dan awak kapal sampai akhirnya aku pun kembali tiba di kota Basrah. Di kota pelabuhan itu aku menginap selama beberapa hari sebelum kembali melanjutkan perjalananku ke kota yang paling kucintai, Baghdad. Setibanya di Baghdad, aku segera pulang ke rumahku yang telah sekian lama aku tinggalkan untuk berkumpul kembali dengan keluargaku. Dan seperti yang biasa kulakukan setiap aku kembali dari pelayaranku, aku langsung membagi-bagikan sebagian laba yang kuperoleh kepada karib kerabat dan handetolan, serta mengeluarkan sedekah untuk para fakir miskin dan anak-anak yatim. Sejak saat itu, ujar Sinbad si pelaut mengakhiri ceritanya, aku kembali tinggal di Baghdad dan menjalani hidup yang benar-benar menyenangkan. Sehingga pada saat itu aku sempat berpikir untuk tidak akan pernah meninggalkan tanah kelahiranku lagi. Setelah mengakhiri ceritanya, Sinbad si pelaut mempersilahkan semua tamu untuk menikmati hidangan yang telah tersaji. Setelah acara jamuan makan usai, para tamu mohon diri untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, dan seperti yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya, ketika Sinbad mengantar kepulangan para tamunya, ia tak lupa berpesan kepada mereka, "Besok kuharap kalian bersedia datang lagi kemari, karena aku akan menyampaikan cerita tentang perjalananku yang keempat, yang jauh lebih seru dari semua kisah perjalananku sebelumnya," ucap Sinbad si pelaut. Nah, sampai di sini dulu kisah pelayaran Sinbad yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.